Shoo, shoo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Kita. Nih, kali ini kita akan membahas mengenai perbincangan yang mungkin sekarang tuh lagi hype-nya ya di dunia cryptocurrency. Nah, nih sebelum cryptocurrency ini, sebelum masuk tema ya, kita ngobrol-ngobrol tentang kripto nih, tentang era digitalisasi nih. Menurut lu sekarang tuh apa sih yang membuat kripto ini booming nih, kayak hype lagi nih? Nanya ke siapa Nih ini? lu nih berdua nih, tentang lu nih, gambaran lu tentang kripto nih. Gambaran gue tentang kripto, eh, kalau untuk kripto itu umumnya semua koin. Kita ngomongin tentang kripto, bukan Bitcoin. Kalau menurut gue sekarang itu era dimana uang itu memang harus dijadikan eh, koin digital, karena posisinya semua orang sudah pada melek tentang era zaman sekarang itu, karena kembali lagi fiat di zaman sekarang itu tidak ada backingan, men. Kalau dulu fiat atau uang kertas ataupun uang koin itu backingannya emas, tapi kalau sekarang nggak ada backingannya, cetak ya udah dicetak aja. Makanya kita semua udah mulai pada pinter lah, udah melek, udah tahu apa itu fiat money. Semua dicetak ya dicetak aja tanpa ada backingan apapun. Makanya pada meleknya kenapa? Era digital sekarang, semua akses kita dapat memahami dengan cara atau belajar dengan cara tinggal ketik muncul. Misalkan kita belajar di YouTube, terus misalkan kita ngecek di website asal usul uang atau asal usul fiat, kayak gitu sih. Makanya udah mulai pada belajar, sedangkan kan dulu zamannya kita sekolah nggak ada itu pelajaran tentang keuangan, karena kalau misalkan diajarin udah negara nggak bakal jadi sebuah negara. Tapi lu ngikutin kan nih tentang kripto ini? Gue ngikutin cuma gara-gara dolar naik doang sih. Dolar naik terus gue ngeliat dari orang-orang nih, orang-orang pada ngeliat peluang, nyari peluang. Karena gue dolar naik, rupiah menurun, gimana caranya memanfaatkan kan gitu. Jadi kan gue kemarin bukan karena kriptonya ya, kejeblos gara-gara airdrop aja tuh. FOMO kemarin gara-gara airdrop gue pengen mulung biasa gara-gara airdrop. Gue pengen tahu kan kok banyak banget yang main ini apa namanya airdrop. Pas gue dalemin dan ini dia nih kan, karena gue kagak tahu kripto dan dia tahu kripto, ya gue nyari tahu lah. Dia kagak mau turun, gue turun duluan, gue main, gue nanya-nanya ke dia lah, oh kayak gini gitu. Jadi ya mungkin kalau karena kripto, mungkin karena ya dolar turun, menurut gue itu doang sih. Kita untuk Dari orang peluang. anggaplah kita berdua nih orang FOMO nih. Nah, lu ada nggak tentang kripto ini yang menurut lu pengen lu tanyain? Kalau gua pengen tanyain ya paling itu doang sih, perkembangan terkini di dunia kripto tuh yang untuk di Indonesia tuh sekarang gimana sih? Kan itu yang gue belum tahu nih sekarang nih, yang kayak misalkan tadi gue bilang gue tuh main airdrop tapi gue kagak tahu tuh koin-koinnya apa gitu. Kan itu gue pengen tahu perkembangannya tuh gimana sekarang tuh. Kalau untuk Menarik nih, menarik. Anak-anak kripto. kalau untuk perkembangan setahu gua, kalau misalkan ada apa viewers kita atau netizen yang lebih paham silahkan dikoreksi. Menurut gua perkembangan kripto terutama Bitcoin di Indonesia sekarang sudah mulai menerima, karena yang menggunakan atau berinvestasi di dunia spot sekarang udah pada banyak. Sekarang pun fakta membuktikan atau data membuktikan bahwa
Indonesia sudah ada di peringkat ketiga global, secara global ya, di dunia kripto. Itu udah ada di Segitu peringkat meleknya tiga. kah sekarang Indonesia tentang kripto? Ya kalau misalkan lu tanya ke gua segitu mereka, data membuktikan Oh, kita ada di peringkat tiga. Karena mungkin Apa karena gara-gara penduduk airdrop kita kali? lebih banyak. Apa gara-gara airdrop kali? Kemungkinan besar itu. Karena mindset mulung. Indonesia ya mungkin ya. Kan itu yang jadi tanda tanya gue di situ lagi tuh perkembangannya gimana. Ini apa gara-gara airdrop kah gitu Indonesia naik? tapi Mindset pemulung. nah, kalau lu melihat tentang perkembangan dunia nih, gua mau ngulik lagi nih. Nah, kiblat lu nih dari dunia kripto nih siapa nih? Kiblat gua. Ya, Gua kiblat lu awal nih. pertama kali mengenal, kita backstory ya. Iya. Didoktrinnya sama siapa gitu. Backstory. Kalau kita ngomongin backstory itu, gua dulu punya panutan. Ini awal mula belum ada atau gua belum kenal kripto ya. Awal mula gua mulai menanamkan mindset yang ada di Deddy Corbuzier dulu. Dia itu orangnya zamannya masih muda lah gitu. Gue juga masih ya mungkin belasan lah gitu. Gue dulu panutan gue itu dia. Kita harus berpikir secara rasional. Terus dia itu barbar banget lah gitu. Iya. Dia kan dulu terkenal sama gimana ya, orang songong lah gitu, sombong lah gitu. Nah di sana dia sering bikin quote segala macam. Anjir kok quotes ini simple tapi tajam gitu. Ngena. Itu ngena ke mental gua, sama mindset gua udah mulai agak sedikit berubah lah. Dulu gua orangnya masih leha-leha segala macam. Nah dari situ hilang lah si Deddy Corbuzier ini. Hilang dalam artian mungkin dia fokus ke dunia lain, karena posisinya dia kan kalau nggak salah Buka. tuh mau Iya, dunia lain ya. dunia lain. Kalau gue baru Dua dunia ada ya. Dunia. Ya, ada sih Ya, sebelum. sebelum dunia lagi. Habis itu set, dia udah mulai fokus ke entertainment kan, dia udah mulai nggak sombong, terus jarang bikin quotes juga. Setelah itu muncullah si Dodi Salmanan sama Minta Ken. Indra Ken. Itu Broker ya? ya dia kan masih trading tuh. Itu zaman dimana trading lagi hype-hype-nya lah, lagi pada gila-gila lah. Nah di situ gue nggak tertarik, karena bagi gue dulu mereka main di situ itu judi. Oh iya. Itu dulu. Nah Bitcoin pun dulu gue mikirnya itu judi, karena trader-trader mainnya di sana. Iya. Naik turunnya Bitcoin dan mungkin saham-saham lain atau lain, gue nggak tahu dah kalau di situ. Pokoknya mindset gue udah hilang tuh kalau masalah kripto dan kripto. Setelah itu gue kenal ada di salah satu YouTube gitu, namanya Akademi Kripto. Nah Akademi Kripto kok ini kayaknya beda ini dari yang kemarin. Ditambah gue waktu pilpres kemarin, wakil yang nomor 2 dia ngomongin tentang cryptocurrency. Nah di situ gue mulai tertarik nih, kok si Gibran ini bisa melek seperti itu, apa nih? Makanya banyak tanda tanya di diri gue dan di otak gue. Di sana gue semakin tertarik, semakin gue dalemin juga tuh Akademi Kripto. Anjir, ini nih yang gue cari nih, namanya Timothy Ronald dan Kalima Sada. Tapi gue lebih berfokus ke Timothy Ronald. Dia kayak semacam reinkarnasinya Deddy Corbuzier main zaman dulu. Oh iya. Dia kalau ngomong nih asal jeplak aja. Kalau dia ngomong lu tolol ya tolol, kalau dia ngomong monyet ya lu monyet gitu. Iya. Deddy Corbuzier dulu kayak gitu banget, zaman-zamannya masih muda menggebu-gebu gitu. Di sana gue mulai mendalami semuanya ya, walaupun mungkin otak gue kadang nggak nyampe, tapi gue mencoba buat fokus ke arah sana. Dan semakin gue mendalami konten-konten dia, gue semakin ngerasa anjir, ini nih orang, bukan orang biasa. Makanya gue sekarang tuh kayak anjir ngefans banget sama dia, sama Timothy Ronald ini. Makanya gue mulai melek apa itu
Bitcoin dan apa itu cryptocurrency dan apa itu blockchain. Oh, untuk awal lu kenal Timothy ini, apa pelajaran pertama lu yang lu dapat dari dia? Pelajaran pertama itu tentang mindset. Kita jangan langsung terjun dulu. Oke, kita tertarik ke Bitcoin dan koin kripto lainnya, tapi kita harus membenahi dan kita harus membuat mindset kita ini berubah dulu dari mindset kita yang dulu malas-malesan, yang dulu kita foya-foya, yang dulu kita pengen terlihat orang punya, itu hilangin dulu dah kalau masalah itu makanya gua ngerasanya anjir bener harus membangun mindset baru dulu kayak gitu. Terus nggak mungkin kan kalau lu ngefans sama seseorang, lu nggak tahu instastories kayak dulu nih, kayak Timothy ini nih, storynya nih, story dia yang bikin lu kayak anjir ini bener-bener gua ibaratnya kayak gua suka banget nih perjalanan dia sampai yang saat ini nih, Dari titik awal dia sampai sekarang gitu. Iya. Ya dulu Bisa ngikutin kan tuh sampai cerita-cerita sejauh itu. dulu. Gue pengen tahu nih sejauh mana lu mengenal si Timothy ini, maksudnya sejauh mana lu mengikuti nih ya, Iya. karena fokus sama Timothy ini. Yang kenal Timothy Ronald pasti udah tahu semua sih, karena posisinya dia sering bercerita tentang masa lalu dia nggak langsung brek seenak ini gitu. Dulu dia pernah jualan pomen di apa namanya di Shopee gitu. Terus dulu dia setelah mungkin bisa dibilang bukan bangkrut sih, mungkin dia mau nyoba hal-hal lain lagi kan. Ada sedotan juga, sedotan dia ambil dari Cina, terus dia mulai dari door to door nawarin segala macam ke resto-resto juga, dia nawarin kafe-kafe, dan di sana juga mulai ada apa namanya kayak semacam banyak peminat. Nah dari situ hasil penjualan tersebut dia apa namanya alokasikan ke saham. Nah dari sana dia mulai main saham. Pokoknya dia dulu seorang anak kecil yang apa ya, gigih lah, karena posisinya dulu dia main saham pun pakai KTP dan identitas orang tuanya ya, karena kan umur segitu belum punya KTP segala macam. Nah, Oh, berarti di bawah umur 17 tahun. iya, di bawah 17 tahun. Berarti itu kayak lu mengikuti kayak oh menarik juga nih sosok. Oh, berarti dia zaman sekolah dong. Iya, dia zaman sekolah, dari zaman sekolah dia. Ya sekarang aja umurnya masih berapa puluh, 23 atau berapa gitu. Tuan lu dong. Ya, gitu lah. Tapi kan kita iya. mengambil sebuah ilmu bukan dari sosok. Iya. Bukan dari sosok Iya, maksudnya orang sekarang umurnya atau dia dari mana. Karena Dari pemikiran. karena dari seorang pemulung pun kita bisa belajar ilmu. mananya jadi Dari airdrop kemarin. Dari gua gak belajar airdrop itu jadi tahu kripto. Gara-gara FOMO. Sebenarnya gua, kalau airdrop ya, kalau masalah airdrop nih, sama gua gua juga. gua kagak ada itu sama sekali kan. Dia ngomong Rick airdrop kayak gimana sih? Oh gini. Tapi gua agak sedikit nggak tahu kalau tentang airdrop. Tapi setahu gua airdrop itu kita ngejalanin misi-misi gua gituin kan. Terus dia nyoba. Terus gue mikir, kenapa gue nggak nyoba juga ya? Ya alhamdulillahnya gue JP 800.000. Dok. Ya, Berhubung Anda Telegram gua. Lu jangan ngomong lah, gua udah kagak bisa dibuka. Padahal gua dulu kenapa lu yang bisa dibuka, gua gak bisa dibuka. Sama gara-gara dok Kesel banget gua gua. Telegram gak kebaca ya. Padahal infonya dari gua itu docs itu. Kenapa dia yang bisa, gua gak bisa? Sempet nyesel gak? Itu nyesel banget. Nyesel sih gua juga ada mah. Nah, itu Gua sampai dia. gua ganti HP kagak bisa, itu kayak docs itu kayak. Ya itu dia. Sudahi penyesalan Iya, kita. iya. Mari kita lanjut ke Makanya pembicaraan. gue sering bilang kalau temen-temen gue yang nanya segala macam, gue bilang ilmu itu mahal bro. Gue bilang gitu. Ya buktinya dia tahu segala macam, tapi karena minim ilmu kagak ada hasil. Enggak. Menurut gua satu lagi sih selain ilmu, Apa tuh? konsisten itu yang sulit. Ya konsisten sih. Itu yang sulit. Karena sih. doks itu apa kerjanya kayak absen Iya, doang. itu yang konsisten yang sulit sih. Dengan
kita orang yang nggak bisa konsisten tuh jangan harap bakal CP dia hidup ya. Tapi gue berterima kasih banget sama Timothy Ronald sudah membagi ilmunya secara gratis di Akademi Kripto, karena kalau nggak ada dia dan Kalimas Sada mungkin kita nggak bisa melek. Nah itu dia Kalimas Sada. Ini hubungan dari Timothy sama Kalimas Sada tuh gimana awalnya? Oh, awalnya itu dia Kalimas Sada ini kayak semacam apa ya? Dia itu kayak Robin Hood. Dia tidak terlihat. Dia pun disangka orang luar sama Timothy Ronald karena tidak pernah pakai bahasa Indonesia. Karena di Telegram pun dia sering bikin apa ya, kayak semacam dia ngeriset koin A terus dia Ya bimbingan mungkin. dia ya pokoknya gitulah. Di Telegram dia sering kasih hasil riset dia kayak gitu pakai bahasa Inggris. Makanya nggak ada yang tahu karena namanya nama akunnya aja AVS. Nah dari sana mereka berdua nih, Timothy Ronald sama Kalimas Sada tektokan lah, nanya-nanya segala macam, sering chattingan lah lewat Telegram, entah lewat mana gitu gue nggak tahu dah. Twitter kayaknya. Iya kalau nggak salah Twitter. Nah dari sana mereka berdua mulai saling kenal satu sama lain. Dari situ udah diajak kerja sama, terus ketemuan, anjir lu orang Indonesia bangke. Dan Kalimas Sada pun dia dari zamannya dulu apa ya, orang luar pun banyak yang belajar dari Kalimas Sada. Orang luar. Berarti pemain lama dong Kalimas Sada. Dia pemain lama. Terus dia pun pernah patungan sama yang sekarang jadi bininya tuh. Dia patungan kan, kalau nggak salah bininya punya uang 22 juta apa 21 juta gitu. Nah, buat beli, kalau nggak salah beli apa ya dia, koin apa ya, koin meme juga, kayaknya Shiba Inu dah kalau nggak salah sih. Dia beli Shiba Inu di harga terendah, terus habis itu ada Bitcoin itu halving tahun berapa gitu, naik lah, udah sekarang udah jadi miliarder gitu. Semudah itu kah? Tidak semudah itu sih sebenarnya, karena kan kita ngelihat dari cerita dia di tahun sekian. Jangankan kita ngikutin tahun ya, bulan aja kadang kita ngerasa anjir market lagi merah aja udah kayak orang kehilangan 1 triliun. Itu makanya market itu bisa dibilang kejam ya, kejam. Tapi sekarang setelah lu mengikuti perubahan apa yang signifikan yang kayak lu sebelum lu mengikuti Timothy dan Kalimas Sada ini dan setelah lu mengikuti Akademi Kripto ini, kayak apa nih yang spesifik gitu yang gua ngalamin perubahan, karena gua tahu ibaratnya lu dulu kalau soal poya-poya nggak terlalu poya-poya juga, gua tahu. Nah ini gue pengen tahu nih apa nih perubahan yang signifikan nih di lu nih, dampak. Kalau soal pergaulan gue tahu deh kayaknya, pergaulan introvertnya lu gue tahu ibaratnya, terus kayak tidak terlalu pura-pura juga gue udah tahu udah. Nah ini apa nih yang signifikan, karena yang gue tahu nih lu makin ngerem di kamar. Sebelum gua, apakah mempengaruhi percintaan juga nih setelah ini nih, sudut pandang lu tentang cinta setelah kripto nih? Sebelum gua kenal Timothy Ronald dulu, uang hasil kerja gua alihin ke emas. Jadi bisa dibilang nabung emas lah gitu. Nabung emas kayak gitu. Habis itu gue kenal saham tuh karena Deddy Corbuzier itu Bybit tuh, gue coba di Bybit. Tapi karena gue mungkin bahasa sekarang tuh FOMO kali ya, jadi gue asal beli aja gitu. Gue dulu beli Goto sama apa ya, lupa gue. Pokoknya gue ingetnya gue beli Goto ya dulu di harga 700 perakan gitu. Setelah itu gua kenal Timothy Ronald, ya udah gua alihin semua ke Bitcoin. Tapi emas gua yang kemarin masih ada gitu,
buat apa ya, buat kawin. save lah, buat Oh. save gue lah. Kira buat nikah. Tapi dari sana gue apa ya, enggak, lebih berfokus ke mampus. Gue dari sana lebih berfokus ke ngeriset koin sih. Makanya gue sekarang agak-agak ya emang dulu ngeram di kamar, Iya. cuman sekarang Iya. kayaknya lebih ngeram di kamar lagi. Iya. Enggak, kalau dulu ngerem di kamar sering teleponan, telepon sama entah istri orang, Iya. entah janda, entah ABG, itu Iya. semuanya dilibas. Lobang lah pokoknya. Pokoknya itu dah. Nah, sekarang nih ngerem di kamar. Nah, berarti sekarang nih perubahannya cuman ngerem di kamar, reset, Riset, udah. Terus Rick, gue mau nanya, kenapa lu bisa seyakin itulah income lu tuh habis hasil dari gaji lu masukin ke situ semua? Iya. Seyakin apa Rick lu dengan kripto? Saya yakin di mana ketika dulu kembali lagi ke masa apa ya namanya, Sepuber. kayak semacam keuangan lagi. Oh. Masa di mana zaman dulu kita alat transaksi kita apa dulu? Kita barter kan? Lu punya satu apel, barter sama satu apel. Itu fair, ya kan? Kesini ada transaksi menggunakan kerang juga kan? Tapi karena berkembangnya zaman itu dialihkan dari emas atau koin ke koin juga, itu alat transaksinya. Setelah itu terjadilah fiat, kayak semacam uang kertas dulu masih di backing sama emas. Nah sekarang tambah ya cetak aja tanpa ada backingan emas. Terus ditambah lagi kesini uang fiat berubah jadi digital alat transaksinya. Alat transaksi digital itu dalam artian kayak gini, sekarang ada GoPay, Iya. terus ada QRace, terus ada apa lagi tuh, Dana, Cbank, segala macam. Dana. Iya, Dana juga. Itu menurut gua ini adalah awal mula. Kalau saya itu benih yang nantinya akan merubah sistem transaksi uang ini. Dan uang digital yang nantinya akan yang mendominasi menurut gue yaitu Bitcoin yang akan menjadi dominasinya. Karena kenapa? Buat backingan alat transaksi digital lainnya gitu. Kalau menurut gue ya, ini menurut persepsi gue. Itu makanya gue yakin, gue mau naruh seberapa banyak pun gue yakin. Karena pada dasarnya dari zaman dahulu sampai sekarang pun ada step by stepnya kayak gitu. Roadmap lah Iya, roadmap dari airdrop. Anjing gara-gara airdrop lagi gue taruh roadmap. Tapi kadang plus minus bagus juga sih menurut gua, kayak era digital. Kayak ya gua juga sempet sih mengikuti Bitcoin, cuman gue nggak tahu Bitcoin itu invest di Bitcoin itu seperti apa, exchange-nya gue nggak tahu. Taunya lim trade. Lim trade. Kalau menurut gue pribadi, yang tahu Bitcoin duluan itu lu berdua. Iya. Menurut gue pribadi. Karena gue juga pomo-pomoan tradingan sih, trading ya jadinya buka gitu kan. Iya. Makanya gue kayaknya terakhir kita obrolan itu setelah dulu yang kita ingat nggak yang kita main di lab, di Sling Lab di Noise, Iya. yang gue bilang anjir nih Bitcoin udah 1 M aja nih gitu kan. Gue ada di sini. Iya kan, lu ada di sini. Gue belum terlalu. Ini gimana sih caranya? Nah, Iya kan gitu. Gue belum terlalu tahu. Gimana cara bikin kita nerapin ke Bitcoin? Nah gue nggak tahu di situ. Nah gue melek setelah dia nyari tahu, dia ngepost Gue suka ngeriset tentang PP atau apa. Oh gue tahu nih, gue tahu nih koin-koinnya kayak gitu. Jadi oh ya udah. Terus setelah dia tahu lebih dalam, kata gue shit, gue tetap salut sih, kata gue seniat itu dia mencari tahu tentang Bitcoin ini, tentang kripto ini gitu. Makanya di konten kali ini gue pengen ngulik sejauh mana nih pengetahuan tentang kripto. Dan dengan kita orang yang males riset ya dengerin aja dia. Gitu sih. Terus kalau untuk ini Rick, untuk orang-orang
orang yang nggak ngerti kripto mungkin sekarang tuh lagi ngulik-ngulik, Lagi pengen ya? lagi pengen atau lagi nyari tahu tentang kripto, kan? Itu cara investasi kripto untuk pemula tuh kayak gimana sih? Kalau menurut gue sambil berjalan gini, lu beli Bitcoin atau Ethereum, Untuk pemula. lu tabung aja dulu di situ. Kalau menurut gue sambil berjalan, lu sambil belajar, lu nonton YouTube, kayak semacam lu harus tahu dulu blockchain ini apa, terus lu harus tahu dulu uh, white paper dari Bitcoin itu apa, terus white paper dari Ethereum itu apa. Benar-benar harus belajar dari nol gitu. Tapi sambil berjalan ya, ketika lu gajian lu sisihin buat beli Bitcoin, lu sisihin buat beli Ethereum. Nah, untuk belinya itu kita kemana nih? Kalau untuk beli ya sekarang Kan kalau misalkan ke Shopee, kita bayarnya kan ke Alfamart, Indomart kan gitu. Kan mungkin orang-orang kayak gua ya kan, yang lain-lain mungkin awam ya kan. Ini main kripto, lah gini gua depositnya kemana? mana ya? Iya, ke Alfa bisa kagak ya kan gitu kan, gitu ke Indomart bisa kagak ya? Kan kita awam ya kan gitu. Ini nggak disponsori ya, Hmm. nggak ada sponsor sama sekali ya. Sekarang exchange lokal udah banyak, kayak semacam Indodax itu udah di udah ada izin dari Bapeptinya juga. Terus kayak apa lagi ya, Ajaib, nah itu. Terus ada lagi Pintu, terus pokoknya banyak lah exchange lokal sekarang. Itu udah dinaungi sama Bapepti semua. Kayak semacam kemarin tuh Indodax kena hack. Iya. Uang gua utuh kembali lagi dan sesuai. Uang gua utuh, terus posisinya kan gua udah beli Bitcoin sama koin-koin lain gitu kan, itu sesuai. Emang ya udah udah dinaungi sama Bapepti, udah aman ya. Apalagi nanti juga OJK mau megang juga. Terus kalau untuk kita misalkan depot yang tadi lu bilang Bitcoin sama Ethereum itu kita misalkan ini kita nggak ngerti nggak macam-macam, kita segala sambil belajar gitu ya kan, sambil belajar kita jalan. Itu depot kita minimal berapa, Rik, ke Ethereum? Jangan depo, invest ya. Oh, invest ya gitu ya kan. Depo gue ingetnya slot lu ya. slot gue. Lu alumni slot ya? Iya. Ya itu kan mungkin gue juga alumni ke situ ya kan gitu kan. Sempet goblok kan. Sempat ke situ ya. Kan mungkin mindset orang Indo mungkin depo ya kan, ya kan. Nah, ini Deposit, juga ya kan? kata gue menarik juga sih untuk orang-orang yang judul ya. Gitu. Yang hobi slot, menurut gue lebih baik sisihin ke kripto ya kan. Khususnya Iya ya. Terus Bitcoin. Itu kan misalkan kalau misalkan kayak dulu tuh gue belajarin di bibit kayak main obligasi segala macem ya kan. Kita misalkan invest atau kita anak sekarang ngomongin di Indonesia misalkan depo ya kan, kita minimal kita misalkan depo 1 juta kita diamin kan itu bisa naik. Kalau misalkan di Ethereum atau di Bitcoin itu dia bisa naik apa enggak? Kalau ngomongin bisa naik ya udah pasti bisa naik, tapi kalau misalkan bisa turun udah pasti turun juga, karena dunia pasar digital tuh menyesuaikan dalam artian kalau lagi ada isu-isu kayak semacam politik, isu kayak semacam peperangan, Mungkin itu geopolitik pasti ya, di dunia ya. itu pasti down, jatuh juga. Tapi ya kita jangan panik, makanya gue bilang dari awal perbaiki dulu mindset kita. Berarti yang paling aman tuh di Bitcoin sama di Ethereum paling aman di situ. Ke yang lain mungkin ada. Ke yang lain kita khusus berspekulasi aja. Kayak semacam nih. Jagoan lah Ya, kayak gitu ya. kayak gitu. Nah, Spekulasi lu aja. spekulasi selain Bitcoin sama Ethereum, jagoan lu apa nih? Jagoan gua untuk saat ini BGB sih. Kenapa? BGB adalah Karena ada Abang Messi. Bang Messi. Tahu dah, sekarang di mata gue tuh BNB dan BGB itu kayak pertempuran
Ronaldo dan Messi di dunia digital. Karena Dulu kan di sponsornya dunia gitu sepak kan. bola. Iya. Dulu di dunia sepak bola, sekarang di dunia digital itu Ronaldo dan Messi. Makanya di mata gue tuh anjir Ronaldo dan Messi udah gitu kalau biji sama Karena kalau BNB gue tahu kuenya udah mahal kan. udah mahal men. 9 juta terakhir di Alton High berapa ya? Kalau nggak salah dia nyentuh 11 apa 12 juta gitu terakhir. Itu makanya gua jagoan gua sekarang udah biji. Menurut gua kayak ini pesan terakhir nih untuk pemula, ibaratnya untuk pemula buat terjun ke kripto ini gimana nih kesan dan pesan lu nih. Pesan-pesan gua Sambil kita menutup konten nih karena menurut gua kayak udah menemukan dan kiblat lu sekarang apa tetap Timothy Ronaldo dan kalimat sadar. Oke, thank you. Itu sih. Enggak, terima kasih buat Timothy. Ya, terima kasih. Siapa tahu dia lihat konten kita ya kan. Terima kasih. Nanti sponsori sih. Terima kasih Cek Timothy dan Prof Kakak udah membuka pikiran gua. Ya, Dan walaupun gua tidak jadi salah satu member kalian karena mahal. Karena cuannya belum cukup. Ya, Sebenarnya mau ya. sebenarnya mau tapi ya. apalah daya kita hanya anak kampung ya kan. Tapi dari gua ngeliat akademi kripto aja yang Merging Call itu udah mereka udah sebaik itu memberikan ilmunya, dan itu ilmu bukan apa ya, bukan sekadar omong kosong, itu daging semua menurut gua. Dan pesan gua untuk para pemula, jangan lupa perbaiki mindsetnya dulu, perbaiki mentalnya dulu, dan jaga emosi. Itu aja. Satu lagi enggak, sisihkan gajimu. Oh, kalau itu mah namanya udah masuk udah nyampe ke sana. Iya. Gitu sih. Untuk para judi online, Untuk para judi online, Insya Allah. oke. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ucapan atau mungkin penyampaian yang kurang tepat. Mohon dimaklumi karena kita hanya sekedar berbicara dan ngobrol, siapa tahu motivasi yang penonton ini ya. Oke, kita akhiri Wabila topik hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.